Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafidhani wa hafidhakunallah, bil khusus sahibatul bait, Ibu Endah, yang semoga beliau beserta keluarga besarnya dan jamaah Majelis Ta'lim Tafuzi, pengurus dan jamaahnya dan jamaahnya, semua pengurusnya, semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga surga. Amin, Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin insyaallah. Sekarang halaman 185. 185. Bismillahirrahmanirrahim. Pada bagaimana? Maka dari itu bangunlah kamu dari tidur ini dan jadikanlah amal soleh sebagai bekal bagimu. Jangan bermimpi memperoleh kedudukan orang-orang baik sedangkan kamu terus-menerus melakukan dosa dan perbuatan orang-orang jahat. Tapi perbanyaklah amal soleh dan waspadalah terus terhadap ujian-ujian Allah, ujian-ujian Allah Ta'ala dalam kesendirian-kesendirianmu. Dialah Tuhan bumi dan langit, maksudnya yang menciptakan langit dan bumi, serta yang memelihara langit dan bumi. Jangan terperdaya dengan angan-anganmu sampai kamu malah tidak beramal. Tidakkah kamu mendengar sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau duduk di sisi sebuah kubur? Hai saudara-saudaraku, untuk hal seperti inilah hendaklah kamu sekalian bersiap-siap. Atau tidakkah kamu mendengar firman Allah yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu? Maka penuhi seruan Allah Ta'ala yang artinya di surah Al-Baqarah ayat 197 itu, berbekallah kamu dan sesungguhnya sebaik bekal adalah taqwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Orang bersyair, ambillah bekal dari rezekimu untuk pulang ke negeri asalmu. Panjang itu. Bangkitlah menuju kehadirat Allah dan sebaik-baik bekal hadirkanlah
Relakah kamu jika menjadi cuma teman pengiring kaum yang jaya? Banyak bekal mereka bawa, sedang kamu apapun tak punya. Dan penyair yang lain menambahkan nanti insyaallah. Jadi saya mau terangkan dulu, kita itu kalau mau mengadakan perjalanan jauh sama pendek persiapannya beda apa beda? Beda. Oke. Kalau perjalanannya lama sama sebentar beda apa beda? Beda. Oke. Artinya gini, di dunia ini saja kita kalau mau perjalanan jauh sama perjalanan yang nggak terlalu jauh persiapannya beda. Demikian juga kalau kita mau perjalanan yang berbulan-bulan dengan perjalanan yang cuma sehari 2 hari tentu juga persiapannya berbeda. Artinya kita begitu sadar bahwa ini jauh perjalanannya, persiapannya harus betul-betul. Oh ini lama, kita harus persiapan betul-betul. Selalu ada teori begini Bu, ini teori sederhana ya. Kalau kita mengantisipasi semua kemungkinan buruk, jadi selonjor boleh, berdiri juga boleh, lompat-lompat juga boleh. Iya. Jadi kalau kita mengantisipasi kemungkinan buruk yang mungkin akan terjadi, sehingga kita betul-betul persiapan betul. Maka insya Allah, kalaupun misalnya yang akan kita hadapi itu terjadi, kita sudah siap. Contoh. Kalau kita mau umroh itu kan pihak travel kadang ngomong, siapin jaket, nanti dingin sana. Siapin payung panas, masker jangan lupa berdebu, misalnya gitu ya. Jangan lupa sunblock SPF-nya 50, misalnya gitu. Misalnya. Pokoknya jangan lupa bawa obat-obatan dari Indonesia. Pokoknya disuruh persiapan betul gitu. Terus kita betul-betul mempersiapkan itu, mengantisipasi itu betul. Begitu sampai di sana ternyata tidak seburuk yang kita bayangkan. Iya. Ya kita tenang. Tapi kalau ternyata seburuk yang kita bayangkan, kita juga tenang. Kenapa? Karena udah siap. Iya. Itu berbeda dengan orang yang mentalnya gini, gampang. Persiapan sana aja nanti gampang. Oke, kalau ternyata sampai sana tidak seburuk yang diberitakan, tidak masalah. Oke. Tapi kalau ternyata seburuk yang diberitakan bagaimana? Pasti repot, iya. Oke, di sana bisa beli memang. Kalau tokonya lagi buka, kalau tutup, kan bisa saja tutup tokonya. Atau barangnya nggak ada. Iya. Itu yang saya mungkin pernah cerita di sini ya. Saya pernah ngalami itu ketika umroh satu saat. Satu kursi dengan saya di bis itu dia ngeluarin obat. Saya tanya, obat apa mas? Obat yang biasa saya minum di Indonesia. Saya itu batin sama dia. Gitu aja. Ya beli di sana. Jadi saya meremehkan itu. Apa sampai mati nama mencret saya itu. Ya Berarti nggak boleh ya Pak? Iya. Aduh. Terus ke apotek itu saya mikir bahasa Arabnya mencret ya apa? Obatnya cebok-cebok. Aduh, nggak ngerti juga. Akhirnya dikasih obat juga sih. Begitu saya minum sekali itu dada saya sakit itu. Saya baru ngeh itu gini, ya Allah, ini kan dosisnya orang Arab. Saya kan orang Asia, kan nggak cocok. Waduh, saya tobat minta ampun sama Allah itu. Meremehkan persiapan. Jadi pokoknya jangan meremehkan persiapan. Itu satu dulu. Contoh yang kedua. Ini contoh yang kedua. Kalau kita berkendara, kelengkapan berkendara, surat-surat semuanya lengkap. Termasuk dalam perjalanan kalau membutuhkan paspor, lengkap semua pokoknya. Kita tenang apa tenang? Tenang. Pemeriksaan model apapun kita tenang. Kenapa? Kita komplit. Ya. Kita buat kelengkapan surat-surat lengkap. Mau ada operasi apa aja kita tenang. Kenapa? Surat-surat semuanya lengkap. Nah ini berbeda sama orang yang meremehkan. Wah saya jalan aja, aman-aman. Begitu ada operasi atau pemeriksaan pasti deg-degan. Nah saya itu teringat jamaah saya. Tapi belum zaman teknologi kayak sekarang ya. Kalau sekarang ketahuan pasti itu. Zaman itu masih teknologi masih manual lah. Dia umroh kalau nggak salah itu. Jadi ceritanya gini.
ada orang umroh nggak jadi atau gimana, terus dijual sama jamaah saya. Udah dijual akhirnya. Jadi dia berangkat umroh itu pakai paspornya temennya. Tapi zaman belum kayak sekarang kan sudah sidik jari ketahuan. Dulu masih manual. Nah, temennya itu memang wajahnya mirip dia, hanya bedanya ada tai lalatnya. Berarti kayak Jokowi. Saya nggak tahu. Pokoknya setiap pemeriksaan fisik itu dia bawa spidol pasangnya. Tapi waktu itu spot jantung, alhamdulillah sampai pulang sih selamat dia. Cuma kan spot jantung, deg-degan terus. Setiap kali mau masuk pemeriksaan wajah itu dia selalu pakai spidol untuk pasang tai lalatnya itu pokoknya. Terus gitu aja dia. Karena beda dia sama dia, cuma tai lalat itu bedanya. Jadi kalau dipasang tai lalat di kita itu udah mirip, foto di paspornya itu udah mirip. Jadi pakai bawa spidol. Kemudian kemana loh? Bawa spidol itu. Artinya menegangkan kan? Menegangkan. Itu alhamdulillah selamat. Kalau nggak selamat wassalam kan. Nah, saya mau cerita gini. Ke akhirat itu ada pos-pos pemeriksaannya gitu loh. Nah, kalau kita kelengkapan suratnya tidak ada repot. Di kubur itu ada pemeriksaan mungkar nakir, man rabbuka wa ma. Ya oke lah kalau kita termasuk yang bebas fitnah kubur, mudah-mudahan amin insyaallah. Tapi kan itu kan enggak semuanya gitu loh. Yang standar kan pemeriksaan tuh. Itu kalau kita bawa kelengkapan surat sholat, kelengkapan sholawat, ittiba sunnah Nabi, terus baca Al-Quran kan insya Allah aman gitu loh maksudnya itu. Karena pertanyaan interogasi yang di kubur kan nggak jauh-jauh dari man rabbuka, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, siapa imammu. Kalau kita di dunia ini sholatnya beres, berselawat untuk Nabi, ngikuti sunnah beliau, terus kemudian baca Al-Quran dan berusaha mengamalkannya kan aman. Itu kelengkapan surat di barzah. Nah, belum lagi nanti nikmat barzah itu erat hubungannya dengan amal-amal kita selama kita di dunia ini. Nah, kalau amal kita nggak cocok ya nggak masuk. Makanya saya ulang, ini perlu kita persiapkan sejak dari sekarang, mumpung masih hidup. Dan jangan sampai kita meremehkan gampang. Nggak boleh. Jadi harus dipersiapkan betul-betul dari sekarang. Nah, demikiannya nanti yaumul ba'ats, hari kebangkitan, mahsyar, itu semuanya kembali pada amal kita. Makanya kata Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya beliau mengatakan jangan meremehkan persiapan itu. Jadi jangan berharap bahagia, tapi amaliyahnya menunjukkan ke arah orang yang sengsara. Contoh gini ya, dia berharap masuk surga, tapi langkahnya menuju neraka kan gak cocok gitu. Ini ya gak matching gitu loh. Dia berharap diampuni oleh Allah, tapi kelakuannya mengarah pada murka Allah. Ini kan gak cocok itu. Dia berharap dirahmati oleh Allah, tapi dia selalu berbuat sesuatu yang mengundang murka Allah. Jadi gak member babar blas gitu loh. Gak cocok sama sekali itu. Nah, karena nggak cocok sama sekali, akhirnya ya alih-alih dia dapat rahmat, dia dapat adab. Naudzubillah min syarri dzalik. Makanya kalau kita ingin mendapatkan rahmat, harusnya itu ya disesuaikan. Iya. Kalau kita ingin mendapatkan surga, harusnya disesuaikan. Itu seperti itu. Nah, dan kita nggak usah khawatir. Yang Allah tuntut dari kita itu hanya kesungguhan. Kesungguhan dalam taat, bukan kesempurnaan. Saya ulang ya, yang Allah tuntut dari kita itu hanya kesungguhan dalam taat dan bukan kesempurnaan. Jadi jangan pernah kita berkata begini, aduh apa ya bisa, lah emang kita hakikatnya kan nggak bisa. Kita bisa karena dipisahkan oleh Allah kan, la haula wala quwata illa billah. Kalau nggak sempurna bagaimana? Emang ada yang sempurna? Nggak ada. Yang sempurna cuma Allah saja. Kalaupun ada makhluk yang sempurna itu karena disempurnakan oleh Allah. Jadi kita jangan terlalu tegang dalam mengatakan, aduh bagaimana? Enggak. Bersungguh-sungguh dalam berbuat kebaikan. Rumus kita itu sederhana saja kok. Kita itu berusaha sebaik mungkin hubungannya dengan Allah dan dengan sesama. Bahwa ada salah-salahnya segera tobat minta ampun kepada Allah. Udah rumusnya gitu aja. Sampai kita ketemu dengan Allah. Bu, kenapa tangan ini? Ini apa? Oh ya Allah. Oh di pergelangan tangan. Oh ya Allah. Nggih syafatillah. Nggih. Saya pikir loh, aku ada model baju lain. Kesetrum kalau balik ini. Oh gitu ya. Oh, Kalau bangun pagi ya Mbak Anti ya? Keram-keram nggak? Semutan, kesetrum gitu. Nggih syafakillah.
Semoga kesembuhan insyaallah. Baik, itu ya diantaranya. Makanya mumpung kita masih hidup, ya ayo kita bangun kesungguhan. Bahwa ada kurang-kurangnya, minta ampun sama Allah. Udah gitu aja hidup. Jadi nggak usah terus terlalu menuntut sempurna. Kenapa? Karena kita ini tidak ada yang sempurna. Yang penting berusaha. Yang Allah mau dari kita itu kesungguhan dalam taat, bukan kesempurnaan dalam taat. Karena kalau ngomong sempurna, nggak ada yang sempurna kecuali Allah. Kalaupun ada makhluk yang sempurna, itu karena disempurnakan oleh Allah. Allah Akbar. Dan penyair lain yang menambahkan, kamu pasti menyesal tiada tara. Kenapa kamu tak seperti mereka, dan kamu menyesal tidak memburunya seperti mereka telah menangkap buruannya. Maksudnya ada banyak orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan sehingga dia mencapai kemuliaan-kemuliaan yang sempurna. Nanti kita di akhirat itu akan menyesal. Kenapa saya dulu tidak seperti mereka? Kenapa dulu saya tidak seperti mereka? Tapi saya mau terangkan dulu gini. Nanti di akhirat itu sebenarnya semua orang itu pasti menyesal sih sebenarnya. Semua orang pasti menyesal. Cuman penyesalan itu dibagi dua. Ada penyesalan yang sudah bahagia karena ingin lebih bahagia. Ada yang menyesalnya itu sedih karena dia banyak berbuat dosa. Yang kedua ini jangan sampai kita terjadi yang ini. Kalau yang pertama, oke lah, memang semua akan menyesal. Walaupun qad balagha ma balagha, walaupun dia telah mencapai apa yang dia inginkan, tapi tetap dia akan menyesal. Kecuali para nabi dan rasul saja. Sambil contoh ini nanti. Para ulama itu menggambarkan dalam ketika menjelaskan surah Al-Kahfi berkaitan dengan Dzulqarnain ya. Itu ada sebuah kisah tentang Dzulqarnain dalam beberapa kitab tafsir diceritakan. Suatu saat Dzulqarnain itu mendapat perintah dari Allah untuk mencari ma'ul hayah, air kehidupan. Di mana siapa yang bisa mendapatkan air kehidupan itu, maka dia akan hidup selamanya, diberi umur panjang oleh Allah. Rupanya sampailah Dzulqarnain ke sebuah tempat atau lembah yang di Al-Qur'an disebut pertemuan antara timur dan barat, nggak tahu di mana itu. Ya, di lembah itu yang gelap itu dicarilah ma'ul haya itu dan rupanya ketemu. Tapi yang nemu bukan Dzulqarnain, tapi Abul Abbas Balya ibn Malkan alaihissalam yang dikenal dengan Nabi Khidir alaihissalam. Yang Nabi Khidir umurnya panjang beliau. Nah, ketika itu begitu selesai ketemu air itu, kata Allah mengilhamkan kepada Dzulqarnain, kamu dan pasukanmu silakan keluar dari lembah yang gelap ini, dari gua yang gelap ini, dan ambil yang ada di bawah kaki kalian. Yang ngambil menyesal, yang nggak ngambil menyesal. Akhirnya mereka keluar dengan pikiran macam-macam. Yang pertama, perintahnya ngambil, yang ngambil walaupun dikit. Yang satu sama-sama nyeselnya ngambil yang banyak aja, perintahnya ngambil kok. Yang satu lagi, alah sama-sama nyesel, mending gak usah ngambil. Begitu keluar tanpa cahaya, semua menyesal. Ternyata batu yang ada di bawah kaki mereka itu batu intan permata. Yang ngambil dikit, tahu gitu ngambil banyak. Yang ngambil banyak, tahu gitu lebih banyak lagi ngambil. Yang nggak ngambil lebih nyesel lagi. Nah, kata para ulama, begitulah gambaran akhirat sekarang itu. Sekarang ini kan pahala sholat nggak kelihatan, pahala sodako nggak kelihatan, pahala silaturahim nggak kelihatan. Kita ngaji gini kan ada pahalanya kan nggak kelihatan sekarang, nggak kelihatan. Tapi ini ada pahalanya, iya ada pahalanya, tapi kan belum kelihatan. Nanti akan kelihatan pertama saat nyawa kita di sini tuh. Itu nyesel itu orang, mulai nyesel orang itu. Nyawa kan begitu nyawa sampai sini kan dia lihat tempat tinggalnya kan. Kalau bahasa Al-Qur'annya di Al-Waqiah ayat 83 dan seterusnya itu. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Saat nyawa sampai sini, orang yang akan mati itu melihat tempat tinggalnya. Tempat yang akan tinggali nanti di akhirat. Semoga kita melihat surga, amin. Nah, disitulah orang yang sudah bahagia pun dia ngelihat
ngelihat surga itu sewenenge pol-polan, tapi menyisakan penyesalan. Tahu gitu saya kemarin lebih baik lagi. Orang yang defisit amal lebih lagi, lebih menyesal lagi. Sampai ada negosiasi kan. Andaikan kematianku ditunda sebentar aja, saya mau sekadar menjadi hambamu yang soleh. Andaikan boleh, tapi kan sudah terlambat. Singkat cerita, sekarang memang pahala sholat nggak kelihatan. Sekarang pahala ngaji kita ini nggak kelihatan sekarang ini. Kita zikir pagi dan petang, tapi sholat kita zikir nggak kelihatan sekarang. Tapi nanti itulah yang paling berharga dibandingkan dengan materi yang ada sekarang ini. Itu seperti itu. Makanya saya ulang, mumpung kita masih hidup, manfaatkanlah untuk beramal soleh. Karena walaupun tidak kelihatan sekarang amalnya, nilainya, tapi itu nanti akan sangat berharga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu seperti itu. Kita nggak usah ngomong jauh-jauh lah, nggak usah ngomong jauh-jauh nanti di akhirat. Kita ngomong teori waktu aja. Orang Arab itu punya istilah begini, nahnu abnaul ayyam. Kita ini anak-anaknya hari. Kita semua ini anak-anaknya hari. Maksudnya apa Ustaz? Kita isi dengan apa hari-hari kita itu? Kalau hari-hari kita isi dengan hal-hal yang memuliakan kita, cepat atau lambat tahu-tahu kita mulia aja dengan izin Allah. Dan mohon maaf, kalau hari-hari kita isi dengan kehinaan dan kesia-siaan, tahu-tahu terhina aja. Itu sistem sunnatullah deh. Sistem sunnatullah. Jadi itu bukan apa ya? Bukan kedoliman yang Allah buat, tapi lebih kepada kembali pada kitanya. Kita mau mengisi hari-hari kita dengan kemuliaan atau dengan kesia-siaan. Karena kita ini nahnu abnaul ayyam. Allahu Akbar. Nah, pertanyaannya monggo dipilih aja. Kira-kira hari-hari kita isi dengan apa gitu. Kalau hari-hari kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat, cepat atau lambat kita akan jadi orang yang bermanfaat. Tapi kalau kita isi hari-hari kita dengan sebuah kesia-siaan, cepat atau lambat pasti sia-sia gitu aja. Kembali pada kitanya aja. Kita isi dengan apa hari-hari kita itu. Itu mekanisme di dunia. Nah, saat kita mengisi dengan hal yang bermanfaat itu mungkin saat itu nggak bisa kita rasakan. Tapi di belakang hari kita baru merasakan. Nah, saya nggak tahu pernah nggak jenengan mengatakan, alhamdulillah ya dulu aku begini, kalau nggak mungkin bagaimana aku sekarang ya, kira-kira gitu ya. Ya, contoh gini, ini baru ngomong dunia belum ngomong akhirat. Saya dulu itu waktu sebelum kelas 3 SMA lah, punya bapak saya itu nggak suka saya itu. Bapak saya itu bapak yang nggak asyik menurut saya. Apa aja dimarahin ya Pak? Iya pokoknya kalau nggak belajar dimarahi, nggak ngaji dimarahi. Waktunya sholat harus sholat, disiplin lah pokoknya ya. Ya pokoknya terus. Iya. Terus kalau main melewati waktu dicari mesti itu. Sementara saya lihat teman-teman saya itu nggak belajar yang nggak dimarahi, nggak ngaji yang nggak dimarahi, nggak sholat mereka yang nggak dimarahi. Kalau main bebas nggak pernah dicari sama orang tuanya, saya kok dicari gitu. Anak terlantar Pak itu kan. Begitu saya kelas 3 SMA itu, saya mulai merasakan manfaatnya. Sampai saya ngomong gini, alhamdulillah, masya Allah, punya bapak-bapak saya. Kalau nggak kayak gitu bapak saya jadi apa saya ini? Secara sunatullah ya, sunatullah. Jadi rupanya ada hikmahnya. Ya persis sama dengan mungkin saat itu saya tidak merasakan, tapi kan ternyata ada manfaatnya di belakang hari yang bisa kita rasakan. Nah, ada banyak kebaikan-kebaikan di dunia ini yang mungkin sekarang kita belum merasakan, tapi nanti kita akan merasakan. Saya sering ngomong kalau ke anak-anak itu, kalian tuh tidak hanya hidup sekarang loh ya. Dan hidup ini bukan perihal senang-senang, karena ke depan tuh akan ada banyak tantangan. Dan ada masa di mana kalian harus berdiri dengan 2 kaki sendiri. Ya, tidak bersama orang tua dan seterusnya. Iya, saya bilang gitu. Harus belajar, harus belajar. Karena kalau tidak akan berhadapan dengan keadaan yang bisa jadi akan terasa berat kalau kita tidak latih dari sekarang. Itu seperti itu. Karena hidup ini bukan perihal senang-senang saja. Itu seperti itu.
Allahu Akbar. Itu baru di dunia, apalagi nanti di akhirat. Nah, Dan kata yang lain pula, maut adalah laut jaya perkasa, bergulung tinggi gelombang ombaknya, tak ada manfaat, tak ada guna, berenang ulung tak mampu menyiasatinya. Hai diri, kepadamu ingin aku bicara, maka camkan nasihat berharga. Tiada guna manusia dalam kuburnya selain takwa dan amal solehnya. Tadi dikatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, maka sebaik-baik bekal adalah takwa. Bagi orang-orang yang materi oriented, berpikirnya mungkin yang berharga bagi dia adalah harta. Tapi begitu dia nanti mati, yang berharga ternyata bukan harta, tapi amal dia dengan harta itu. Nah, kira-kira gitu. Sekarang kita di dunia yang berharga adalah fisik kita ini. Tapi setelah mati bukan lagi fisik yang berharga, tapi amalan apa yang dibuat oleh fisik ini. Nah, kira-kira gitu. Sekarang di dunia rumah ini sangat berharga, mobil, fisik, materi ini sangat berharga. Tapi begitu kita nanti mati, yang berharga bukan lagi rumah ini, fisik rumah ini bukan, tapi kebaikan apa yang telah dibuat di rumah ini. Nah, itu nanti yang berharga itu. Bisa dimengerti ya maksudnya ya. Ya, karena kalau kita bicara akhirat, itu kita bicara dunia balasan. Dan memang balasan itu akan tampak nyata nanti setelah kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, rumus sederhana itu gini sebenarnya. Kalau kita betul-betul memanfaatkan apa dan atau siapa saja yang telah Allah berikan kepada kita dalam bentuk kebaikan-kebaikan yang Allah ridhoi, maka dia tidak akan hanya membersamai kita di dunia, tapi juga di akhirat. Contoh baju. Baju ini kalau kita hanya menggunakan fisiknya saja tanpa kebaikan, maka dia hanya menemani kita di dunia ini. Setelah ini dia usang, tidak akan menemani kita lagi. Tapi karena baju ini kita pakai untuk ngaji, kita pakai untuk sholat, kita pakai untuk ketaatan lah ya, maka walaupun fisik baju ini nanti akan hancur, tapi nilai dari baju ini akan menemani kita. Dan itu sangat bermanfaat untuk kita nanti di akhirat. Itu contoh aja. Ini yang kita makan ini menemani kita di dunia ini. Kalau kita tidak buat kebaikan yang Allah ridhoi, ya sudah, maaf ya, berakhir jadi kotoran aja. Jadi dia menemani kita sebatas tubuh kita, ujungnya jadi kotoran. Tapi kalau makanan kita makan untuk mentenagai kita baca Al-Quran, untuk mentenagai kita belajar, untuk mentenagai kita berbuat baik yang Allah ridhoi, maka fisik makanannya jadi kotoran, tapi nilai dari makanan ini, nah itulah yang akan menjadi bekal kita nanti menghadap kepada Allah. Jadi nilainya itu akan menjadi bekal kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang akan menemani kita. Bisa dimengerti nggak maksudnya? Nah, makanya tadi sebaik-baik bekal adalah takwa, bukan semata-mata materi, tapi lebih dari itu materi yang Allah berikan kepada kita itu kita buat apa? Nah, semakin banyak kebaikan yang kita lakukan, semakin banyak pula bekal kita insya Allah. Dan bekal takwa itu kenapa penting ya? Sebenarnya bekal takwa kan kalau kita baca surah Al-Baqarah ayat 197 itu sebenarnya berkaitan dengan haji sebenarnya. Cuman itu tidak hanya untuk haji, karena gini ya, ada teori ada kaidah di dalam memahami Al-Quran itu, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khusus sabab. Seringkali statement Allah dalam Al-Quran itu berlaku umum sebagaimana teksnya, tidak berlaku khusus sebagaimana konteksnya. Oke, konteksnya haji, tapi ayat itu bisa dipahami sebagaimana teksnya, tidak semata pada konteksnya. Artinya gini, takwa itu bisa jadi bekal kita dalam kehidupan sehari-hari, baik di dunia ini terlebih di akhirat nanti. Kok bisa gitu Ustaz? Pertama, orang yang bertakwa itu dimanapun dia berada, dia akan dimuliakan oleh Allah. Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Saya sering ngomong ke anak-anak itu gini, sudah menjadi sunnatullah, siapapun orangnya kalau bertakwa pasti mulia. Itu rumus itu. Sudah menjadi sunnatullah, ketetapan Allah, siapapun yang bertakwa pasti mulia dimanapun dia berada. Jadi makanya
jadi apapun kalian, tak jadi pejabat, apa jadi pengusaha atau jadi karyawan, jadi apapun, apa jadi guru, jadi apapun, pegang baik-baik. Jadilah pribadi yang bertakwa, pejabat-pejabat yang bertakwa, guru-guru yang bertakwa. Kalau pengusaha-pengusaha yang bertakwa, itu catat baik-baik itu. Ya, karena kalau kita pegang takwa itu, dimanapun kita berada pasti mulia. Itu sunatullah, udah menjadi ketetapan Allah itu. Udah menjadi sunatullah. Tapi kalau orang itu tidak bertakwa, ya sudah, nggak ada jaminan kemuliaan. Selonjor bu, monggo bu, selonjor. Mau pindah posisi, mau pindah posisi. Selonjor saya, monggo saya itu. Kayak baru kenal aja. Itu Bu Anti udah posisinya Jo. Ganti. Udah berapa putaran itu? Monggo. Santai. Iya. Orang Solo emang agak malu-malu. Umi silakan kaki begini. Monggo saya monggo. Dimaksud dari sana. Lanjut ya. Pokoknya kalau mau ganti posisi santai aja. Tadi saya udah nggak bisa ganti posisi nih Pak Ustadz. Iya. Jadi dekat Pak Ustadz jadi nggak ngantuk gitu. Biasanya kalau jauh-jauh begitu Pak Ustadz. Oke, pun lanjut ya. Tempat yang PW ini. Oke. Ya, nah, terus yang kedua orang yang bertakwa itu dimanapun dia, dan takwa itu intinya satu ya, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Itu rumusnya takwa itu. Dimanapun kita berada berusaha mentaati perintah Allah, menjauhi larangannya. Kalaupun terjadi tobat, misalnya yang dilarang dilanggar ya segera tobat, minta ampun pada Allah. Singkat cerita gini. Begitu seseorang itu bertakwa, janji Allah yang lain apa? At-Tolak ayat 2 dan 3 dan 4 itu. Ayat 2, 3 dan 4 itu ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Di ayat 4-nya wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Diberi solusi, rezeki yang tak terduga, kemudahan. Jadi orang itu kalau bertakwa kepada Allah, di samping dijamin mulia dimanapun dia berada, dia dijamin mendapatkan kemudahan, jalan keluar, dan rezeki yang tak terduga. Itu orang yang bertakwa. Maka nanti adik, maksud saya, kita semua dia, dimanapun berada pegang baik-baik. Orang yang bertakwa itu di samping dimuliakan oleh Allah, dimanapun dia berada, solusi Allah berikan, kemudahan, dan rezeki yang tak terduga. Bahkan ada yang menarik ya, ketika bicara sababun nuzul ayat itu, Imam Al-Hakim mengutip penjelasan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Jadi kata Ibnu Abbas, dulu itu ada sahabat Nabi namanya Auf ibn Malik al-Ashja'i radhiyallahu anhu. Beliau ini sowan menghadap kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan beliau termasuk yang pernah ikut perang Badar. Ya Rasulullah, anak saya ditawan oleh musuh, kata Auf bin Malik al-Ashja'i radhiyallahu anhu. Ibunya galau, ibunya risau kepikiran karena anaknya ditawan oleh musuh. Kata Nabi, bertakwalah kepada Allah dan bacalah la haula wala quwata illa billah. Maka apa yang terjadi? Sempat-sempatnya dia buka banget. Tapi memang lagi musim kali ya, lagi musim kali ya. Hujan. Di beberapa tempat begitu. Bisa punya mandi sih. Enggak tuh, Bang. Enak nempelin well itu. Bisa, tidak apa-apa hiburan. Reket. Jadi Reket. oleh Nabi, orang tua itu suruh bertakwa kepada Allah, terus disuruh banyak baca la haula wala quwata illa billah. Terus kemudian sahabat ini pulang. Begitu pulang balik lagi, gak lama balik lagi bilang, ya Rasulullah, alhamdulillah anak saya udah bebas.
pulang-pulang bawa kambing banyak. Iya bawa, terus saya tanya, Cung, gimana ceritanya ini kamu kok bisa bawa kambing banyak? Gini ya katanya, itu pas penjaganya lengah, aku lari aja ya. Pas aku lari itu kambing mereka ngikutin aku. Udah aku bawa pulang aja karena musuh, jadi nggak ada masalah ya. Wes singkat cerita, akhirnya sahabat ini ya kata Nabi kata Ibnu Abbas, ya itulah sababun nuzul dari surah At-Tolak ayat 2 dan 3 itu. Tapi yang menarik gini ya, yang punya masalah kan anaknya. Yang suruh bertakwa kepada Allah adalah orang tuanya. Yang suruh banyak zikir la haula wala quwata illa billah orang tuanya. Itu kalau yang dapat solusi anaknya kan. Tapi itu kan solusi buat orang tuanya juga kan. Itu kata para ulama, itulah kalau orang Jawa bilang nirakati anak. Nirakati. Apa artinya itu, Pak? Nirakati anak itu gini. Jadi anak yang ada masalah, orang tua yang prihatin gitu kan. Tapi prihatin dalam bentuk takwa, zikir la haula wala quwata illa billah. Mendoakan. Itu rupanya bisa. Itu sababun nuzul surah At-Tolak ayat 2 dan 3. Di samping ada firman Allah dalam Al-Qur'an di surah An-Nisa ayat 9 itu. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Boya takut kalau kalian meninggalkan di belakang kalian keturunan yang lemah itu. Ya. Ayat 2 sampai 4. Ayat 2 sampai 4. Yang tadi itu sababun nuzul ayat 2 dan 3. Ya. Cuman ayat 4 itu yang di ujung-ujung semua ini. Semuanya di ujung-ujung sih. Ayat 2 ujung akhir, ayat 3 ujung awal, terus ayat 4 ujung akhir. Ayatnya panjang-panjang sih. Yang ayat 4 itu agak yang ke belakang, ini yang di belakang. Betul ya, belakang. Udah. Ya pokoknya situ lah pokoknya ayat 2, 3, 4. Pokoknya ujung-ujung itu. Ayat 2 ujung akhir, ayat 3 ujung awal, ayat 4 ujung akhir. Ayatnya itu. Ya. Wes. Lanjut nih. Jadi kalau bertakwa ya termasuk nanti di barzah. Orang-orang yang bertakwa itu juga akan mendapatkan kemuliaan-kemuliaan. Nah, saya ulang, takwa itu intinya apa tadi? Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Kalau praktek konkretnya bagaimana? Kerjakan yang wajib dengan baik dan benar, sempurnakan yang wajib dengan yang sunnah-sunnah, tinggalkan yang haram, tutup yang haram dengan taubatan nasuha. Ada rumus dasarnya itu aja. Kalau remnya blong ya segera tobat minta ampun pada Allah. Kerjakan yang wajib-wajib dengan baik dan benar, sempurnakan yang wajib dengan yang sunnah-sunnah, tinggalkan yang haram. Terus kalau terjadi yang haram segera taubatan nasuha. Ada selesai. Itu rumusnya itu. Kan gampang sebenarnya, ngomongnya gampang. Susah. Allah. Kerjakan yang wajib dengan baik dan benar. Sempurnakan yang wajib dengan sunnah. Semua ya. Terus yang kedua, yang ketiga. Sempurnakan. Ya, yang pertama kerjakan yang wajib-wajib dengan baik dan benar. Sempurnakan yang wajib dengan yang sunnah-sunnah. Tinggalkan yang haram. Segera tutup yang haram dengan taubatan nasuha kalau terjadi. Kalau terjadi yang haram segera tutup dengan taubatan nasuha. Tambah penyair lain di sini. Kenapa? Saya ulang. Kerjakan yang wajib-wajib. Kerjakan yang wajib-wajib dengan baik dan benar. Sempurnakan yang wajib dengan yang sunnah-sunnah. Tinggalkan yang haram. Segera tutup yang haram dengan taubatan nasuha. Kalau terjadi. Oh tenang aja ada rekamannya. Insya Allah. Tambah penyair lain di sini, tidak kutemui penghibur hati selain dosa-dosaku yang membinasakan diri. Andai kamu melihat keadaanku ini, niscaya kau tangisi deritaku tiada peri karena perbuatan dosa itu. Jadi tampak di dunia dia hahihi dengan kenikmatan dosa itu, tapi di akhirat nanti dia akan menangis gara-gara perbuatan dosa itu. Berapa banyak orang ketika berbuat dosa penuh keceriaan karena wah kan
neraka itu dipagari dengan sesuatu hal yang menarik kan. Iya, sehingga ketika dia berbuat maksiat itu seolah-olah wah membahagiakan. Tapi itu nanti justru adalah hal yang paling membuat dia menangis di akhirat kalau dia tidak bertaubat. Dan tidak ketinggalan penyair lain berkata, kamu dilahirkan ibumu dengan pekik tangis terbata-bata, sedang orang-orang di sekelilingmu tertawa riang gembira. Maka beramallah untuk hari mereka menangis terisak-isak, sementara kamu berangkat dengan tersenyum bahagia. Tidak ada masa di mana kita lahir, kita nangis, orang lain tertawa bahagia karena senang dengan kedatangan kita. Tapi sebaliknya ada masa di mana ketika kita meninggal kita bahagia, tapi orang lain justru menangis karena kehilangan kita. Artinya jadilah semasa hidup ini orang-orang yang bermanfaat. Kalau kita pengen tahu, tapi ini teori dasar ya, bukan teori kepastian ya, tapi secara umum ini teori dasar ini. Kalau kita pengen tahu apakah kita baik atau tidak, saya belum ngomong teori agama yang mendasar, yang menjadi pakem bahagia atau tidak bahagia nanti. Tapi saya ngomong secara umum saja dulu, secara umum. Kalau kita pengen tahu kita ini orang baik atau tidak, dan seberapa banyak kebaikan kita yang bisa dirasakan oleh orang lain adalah seberapa banyak orang yang menangis saat kita meninggal. Artinya gini, kalau manfaat kebaikan kita hanya dirasakan oleh keluarga kita, yang nangis ya cuma keluarga kita aja. Kalau kebaikan kita dirasakan oleh orang sekitar kita, maka orang sekitar akan merasa kehilangan, bahkan menangis karena kehilangan kita. Ketika kebaikan kita dirasakan oleh orang senegara, bisa jadi orang senegara itu akan menangisi kepergian kita. Bisa dipahami ya? Ya, sehingga semakin banyak orang yang menangis dengan kepergian kita, sebegitulah jangkauan kebaikan kita sebenarnya. Padahal dalam Islam ada rumus yang kita mulai masuk konsep agamanya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling baik. Ya. Ya. Tapi kan bisa terjadi pada orang kafir. Ya, maka saya bilang tadi itu teori dasar di dunianya itu seperti itu. Untuk kita tentunya berharap tidak hanya sebatas pada dinilai baik di dunia, tapi kebaikan kita juga lanjut sampai ke akhirat. Nah, makanya saya bilang tadi kalau kita bicara khairun nas anfa'uhum linnas, maka saya ulang, kita ini semakin banyak orang yang merasakan kebaikan kita, semakin banyak orang yang bersedih dengan kepergian kita. Kalau kita hanya bermanfaat bagi keluarga kita aja, yang sedih cuma keluarga kita aja, yang lain dah. Itu seperti. Tapi bukan itu ukuran kita ya. Karena yang kita inginkan kan tidak hanya sebatas di dunia, tapi bagaimana kita ini juga bahagia nanti di akhirat. Itu seperti itu. Tapi itu teori umumnya gitulah, teori umumnya. Saya ulang. Dan itu bisa terjadi pada orang kafir juga. Karena orang kafir yang bermanfaat bagi banyak orang pun ketika dia mati orang lain juga sedih, iya, nangis. Itu sunatullah itu sudah itu. Tapi yang kita inginkan tentu tidak hanya itu. Yang kita inginkan adalah bagaimana manfaat kita bagi banyak orang itu membuat kita juga nanti bahagia di akhirat. Karena kalau untuk orang kafir kan tidak berlaku nanti di akhirat kecuali di dunia ini saja. Diriwayatkan dari Muhammad Al-Qurashi bahwa dia berkata, saya mendengar guru kami berkata, hai manusia, sesungguhnya aku adalah pemberi nasihat kepadamu dan pencurah kasih sayang kepadamu. Beramallah kamu sekalian di gelap malam untuk menghadapi gelapnya kubur, dan berpuasalah kamu meski pada hari yang sangat panas sebelum datangnya hari kebangkitan yang ganas. Dan berhajilah kamu, niscaya dosa-dosa besarmu akan dihapuskan, dan bersedekahlah karena rasa takut akan hari yang amat sulit. Jadi kalau bahasa sederhananya, perbanyak stok amal untuk menghadapi hari-hari setelah kematian nanti. Yazid Ar-Raqashi rahimahullah dalam pidatonya antara lain dia berkata, hai orang yang bakal ditanam di liang kubur, yang akan terasing sendirian di dalam kubur, yang hanya akan dihibur oleh amalnya di dalam perut bumi. Kalau boleh aku tahu dengan amalmu yang mana kamu merasa gembira, dengan kelakuanmu yang mana kamu merasa akan beruntung. Sesudah berkata begitu, dia pun menangis sampai membasahi sorbannya, dan selanjutnya dia berkata, demi Allah, manusia hanya akan gembira berkat amalnya yang soleh. Dia beruntung berkat saudara-saudara yang telah membantunya melakukan ketaatan kepada Allah. Dan adalah Yazid, jika dia melihat kubur maka dia berteriak seperti lembu mengeluh. Akan dilanjutkan keterangan bahwa kubur itu berbicara kepada mayit manakala dia telah
diletakkan di dalamnya dan diterangkan pada nasihat yang terhimpun dan semua di balik kubur. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah taala nanti. Baik, ini dulu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Baik, silakan yang mau tanya dulu. Tanya, protes, marah boleh silakan. Oke, monggo. Monggo Bu Umi. Ustaz, apakah Iya. hukum apa ya? Hukum masyarakat lah ya. Apakah sama perbuatan kita, penghormatan kita terhadap mertua dan orang tua? Nilainya sama atau berbeda? Bagus. Orang tua dan mertua apakah sama atau beda gitu ya? Kalau kita bicara hukum agama, jawabannya pasti beda. Jadi orang tua sama mertua, bagaimana kebaikan kita kepada keduanya, apakah sama? Jawabannya pasti beda. Bedanya di mana? Pertama gini, kalau orang tua, dalilnya pasti bahwa kita sebagai anak wajib berbakti pada orang tua, baik anak laki maupun anak perempuan. Karena ada kejadian, ada seorang anak perempuan itu yang tidak mau berbakti pada orang tuanya dengan dalih, saya kan kewajibannya sama suami bukan sama orang tua, sehingga sama orang tua aku tidak wajib berbakti. Sampai satu saat, ini kejadian pada jamaah saya itu kan tinggal di perumahan Kemang Pratama, tapi bukan Bu Ivon, bukan. Adiknya yang perempuan itu tinggal di seberang, tinggal hanya beda gang itu, seberang jalan aja. Satu saat jamaah saya ini lagi pergi sama keluarganya, ibunya udah sepuh, tinggal di rumah sendirian, pergi. Di luar dugaan qadarullah, jadi agak ada macet atau apa, sehingga pas waktunya ibu makan, waktunya ganti pampers itu nggak di rumah. Teleponlah kakaknya, telepon adiknya, "Dek, kamu ke rumah ya, ibu waktunya ganti pampers, ibu waktunya makan, kamu suapin." Apa jawabannya? Aku anak perempuan loh, aku nggak wajib berbakti sama mama, aku mau pengajian. Itu mending kalau rumahnya Depok gitu ya, rumahnya seberang jalan, tinggal nggak mau ngomong gitu. Terus sama jamaah saya ditanya, kamu kata siapa? Kata ustadzku. Terus sama saya iya. Terus jamaah saya nanya ke saya, terus gimana ustadz itu? Ya tanya lagi ke ustadznya, mana dalilnya bahwa kalau anak perempuan itu tidak wajib berbakti? Karena di Al-Quran maupun di hadis, Nabi tidak mengatakan anak wajib berbakti sama orang tua kecuali anak perempuan, tidak ada. Yang ada bahwa anak laki-laki lebih wajib berbakti, iya. Saya ulang, bahwa anak laki-laki lebih wajib berbakti, iya. Tapi bukan berarti terus kemudian anak perempuan tidak wajib berbakti. Nah, tapi nanti kalau dia punya suami, oke, memang kepada suami wajib lebih wajib dalam berbakti. Tapi tidak lantas kemudian demi suami terus boleh durhaka sama orang tua, kan tidak bisa begitu. Nah, jadi ada hierarki urutan tanggung jawab hukumnya lah gitu. Nah, saya ulang, kalau kepada orang tua kan jelas tanggung jawab. Kalau mertua begini, status mertua itu dianggap seperti orang tua. Namanya seperti itu tidak sama dengan asli. Ya. Kayak gini, orang yang makan telur puyuh itu kalorinya sama dengan nasi goreng sepiring. Telur puyuh satu itu kalorinya itu sama dengan nasi goreng sepiring. Pertanyaannya, beda nggak telur puyuh sama nasi goreng sepiring? Beda. Rasanya juga beda. Artinya tetap kewajibannya beda. Artinya kalau orang tua asli itu lebih wajib daripada kalau sekedar ke mertua. Satu dulu ya. Yang kedua, mertua itu kan punya anak. Yang lebih wajib dalam berbakti ke mertua kan anak-anak aslinya, bukan mantu. Jadi anak-anak asli itu lebih wajib berbakti kepada orang tuanya daripada menantu pada mertuanya. Itu. Jadi, kalaupun kita sebagai menantu ada kewajiban berbakti pada orang tua, anak-anaknya lebih wajib daripada kita menantunya. Bisa dipahami ya. Walaupun kita sebagai menantu jangan cuek, tapi yang lebih wajib sebenarnya mereka, sehingga kalaupun misalnya ada masalah pada mertua, itu yang paling bertanggung jawab anak-anaknya mertua, bukan kita mantu sebenarnya. Itu seperti itu.
Tapi menantu yang baik, maksudnya suami panjenengan itu adalah yang akan mengizinkan istrinya untuk secara luasa berbakti pada orang tuanya, sehingga kemudian itulah cara termudah bagi kita untuk berbakti pada mertua. Termasuk jenengan sebagai menantu, sebagai istri, berikan keleluasan bagi pasangan jenengan untuk berbakti pada orang tuanya. Itu menantu yang baik itu begitu. Jadi cara terbaik untuk berbakti pada mertua itu adalah berikan keleluasaan bagi pasangan kita untuk berbakti pada orang tuanya. Itu cara terbaik, cara termudah, cara terbaik, cara terindah. Terus ini kalau Ustaz, Gimana? kan tadi iya kita sama suami itu harus nurut, harus itu ya. Terus kalau misalnya kejadian seperti ini, mertua kayak tadi misalnya kita, terus kita ternyata mertua juga punya ada keperluan dengan kita, ibu juga ada keperluan dengan kita misalnya. Itu yang didahulukan yang mana nih Pak Ustaz? Kalau berbarengan gitu. Kita makan dulu kalau itu. Lanjut aja Pak. Minum dulu. Batuk. Jadi gini, ada kaidah di Alfiyah itu ini. Wa qaddimil akhassa fi ittisali wa qaddim ma syi'ta fi infisali. Mana yang lebih diprioritaskan itu adalah yang lebih utama untuk diutamakan. Jadi dalam hal ini orang tua kandung, ini saya bicara teori dasar dulu ya. Orang tua kandung lebih diutamakan daripada mertua. Ya. Itu rumus dasar dulu. Nah, kalau kita bicara per kasus, mana yang lebih membutuhkan itu yang lebih dahulukan. Misalnya ibu jenengan, ibu kandung, masih ada adik-adik yang bisa ngurus lah. Ya. Sementara mertua, ini lagi nggak ada semua ini kecuali saya, kecuali ibu misalnya. Ya udah dahulukan mertua, tidak ada masalah. Jadi siapa yang paling lebih membutuhkan. Nah, kemudian yang ketiga, mana yang paling dekat untuk segera diambil tindakan. Jadi jangan sampai kemudian kita salah prioritas, akhirnya nggak dapat dua-duanya. Karena siapa yang mengejar 2 kelinci, dia tidak dapat 1 kelinci. Ini Bu Ivon mengucap salamnya. Assalamualaikum Pak Ustadz dan sahabat soleh Itaki ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, itu. Bu Ivon. Oh, Mbak Ivon. Ya Bu Ivon. Memilih lagi dadah. Kalau dengan suami Pak Ustaz, sebenarnya sama-sama ada keperluan, kita ada keperluan sama suami. Tadi mertua apa? Suami. Oh, saya pikir mertua dan maaf. Kalau suami gini, kalau suami rumus dasar dulu ya, sama rumus. Saya pikir tadi antara orang tua dan mertua. Kalau antara suami dan mertua, jawabannya gini. Suami Dan orang tua, ya. maaf orang tua. Rumus dasarnya gini, rumus dasarnya. Seorang istri kepada suami lebih wajib Ya. daripada seorang istri kepada orang tua kandungnya. Ya. Makanya saya mohon maaf ya, kalau kita yang punya anak perempuan, Ya. kalau anak kita menikah, itu kita sebagai orang tua harus siap di nomor 2 kan. Oh iya. Itu rumus itu. Siap-siap ya Pak. Ya, harus siap di nomor 2 kan. Karena namanya kita melepas anak kita untuk seorang lelaki yang akan jadi suaminya, Ya. maka berarti kita harus siap di nomor 2 kan. Iya, itu rumus itu. Ibu jawab anaknya. Tapi itu Pak, kalau anak saya kan 2 perempuan tuh. Tapi alhamdulillah mantu-mantu saya malah baik sama. Itu rezeki itu rezeki. Rezeki dari Allah itu. Model mantu begitu jangan dikubur kecuali sudah meninggal. Iya Pak Ustadz, anak saya 2 perempuan itu mantu-mantu ya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik banget. Ya, alhamdulillah. Nah, itu dulu ya rumusnya. Jadi ke suami lebih diutamakan daripada ke orang tua kandung. Tapi kalau sekiranya suaminya bisa dinegosiasi,
Dan alhamdulillah suaminya tipe suami yang baik tadi, alhamdulillah. Ya tentu akan lebih baik kalau ya orang tua. Artinya suami oke, istri ke orang tua oke, alhamdulillah tidak ada masalah. Ya, jadi dan saya ulang, menantu yang baik itu justru akan mendorong pasangannya untuk berbakti pada orang tuanya. Betul Pak Ustadz. Ya, itu seperti itu. Biasanya anak saya itu kalau mau kemana-mana nggak salim gitu loh. Sekarang dia nikah malah cium tangan. Assalamualaikum ma, alhamdulillah. Ya, Kak. Alhamdulillah, masya Allah. Pak, kalau Oke. ini Pak, karena ini peristiwa yang sedang saya alami. Saya punya kakak laki-laki. Beliau itu sedang sakit stroke dan kita tahu ya kalau stroke itu kan orang merasa macam-macam lah ya. Dia merasa nggak berguna, merasa nggak bermanfaat dan sebagainya lah. Hingga beliau mempunyai sifat yang sensitif. Nah, beliau punya Kakak kandung ini, kakak kandung. Dia punya menantu cewek 1, anaknya cowok 2. Kebetulan yang satu itu sedang PNS di Jakarta, yang satu juga di Jakarta tapi kerjanya itu swasta gitu. Nah, kemarin karena nggak ada yang kecuali saudara-saudara kita, maksudnya saya, adiknya dan sebagainya itu kan yang merawat beliau karena kan di rumah tidak ada siapa-siapa. Nah, karena kita juga kan punya kebutuhan yang lain, jadi kita itu minta pendapat anak-anaknya itu, maksudnya anak-anaknya itu biar lebih bertanggung jawab lagi itu bagaimana gitu. Terus anaknya yang nomor 1 itu yang udah punya istri, yang swasta, itu kemarin ngasih solusi. Mantunya disuruh ke pulang, bukan dia, mantunya, karena nggak kerja kan mantunya, istrinya, suruh pulang lah. Saya udah bilang sama kakak saya seperti ini, kalau mau diajak konsultasi kakak saya masih bisa. Apa iya mas, bisa kamu hidup sama menantu yang anak Gen Z sekarang, yang kita tahu sendiri lah. Ini kakak ibu laki-laki? Laki-laki kakak saya. Oh. Nah itu mantu perempuan? Iya, selegram mantunya itu. Terus? Apa? Selebgram? Iya. Yang suka Oh. telegram, Oh. ini kan telegram yang Meli. Geng. Kameli Geng. Terus. Saya begini buka aib nggak sih Pak? Enggak, kita doang. Terus saya juga nggak kenal orangnya. Udah kita doang Romi. Saya udah wanti sama kakak. Kamu bisa nanti hidup sama menantu itu. Yang Gen Z itu tidak sama dengan kita yang zaman dulu pagi subuh udah bangun masak dan sebagainya. Sementara kakak saya itu waktu sehat seperti itu kegiatannya, ada pagi tidur itu nggak ada, pasti dia ngaji dan sebagainya gitu lah. Beda banget sama anak zaman sekarang. Nah, benar nggak kakak saya? Nggak tahu ya, aku juga bingung gitu, karena dia kan juga bingung, nggak ada siapa-siapa. Saya sudah nasihatin kepada saya, seharusnya yang pulang itu kamu, bukan istri kamu. Andai kalau istrimu pulang, kamu juga pulang, saya gitu. Atasi dulu ayahmu, saya gitu. Dia yakin kok ya, bisa, itu saya bisa nanti pagi-pagi masak dan sebagainya. Bener kan, ditunggu baru 1 minggu Kabur. terjadilah gonjang-ganjing. Mungkin kakak saya lagi pas moodnya enggak, ini namanya sakit stroke ya. Iya. Dia tuh merasa sejak mantunya di situ justru dia hidupnya terbengkalai. Biasanya kan yang masakin kakak saya yang laki yang satunya. Itu enggak lagi karena udah ada menantunya, berarti kan kakak saya mikirnya tanggung jawab menantunya gitu. Enggak dimasakin lah yang nah, mungkin gimana saya juga nggak ngerti bagaimana. Malam ini kejadiannya malam. Mantunya ini diajak omong nggak ngeliat bapaknya, maksudnya langsung masuk kamar gitu. Kakak saya jeblesin pintu kamar. Dia gitu. Menantunya merasa tersinggung, padahal nggak kasarin, maksudnya cuma anaknya nangis kaget kan. Dia merasa langsung itu bawa mobilnya dia pulang ke Jakarta jam 10 malam, nggak pamit sama kakak saya. Kakak saya kan bingungan tuh malam-malam. Kan tadi dia masuk kamar menenangkan diri. Keluar malam kok nggak ada orang, nggak ini dipanggil nggak ada. Kakak saya bingung tuh. Mungkin karena saking bingungnya
jatuh lagi di depan kamar mandi, stroke lagi aku 2, lebih parah, langsung operasi itu kakinya. Sementara mantunya itu ya udah pulang ke Jakarta itu, tapi sepertinya kalau saya lihat dari ini mantunya itu nggak bilang sama orang tuanya, jadi dia mengatasi dirinya sendiri. Nah setelah itu kejadian itu kita kan sebagai keluarga besar nggak terima juga, maksudnya kok seperti ini jadinya gitu loh, pergi itu aja kan salah sebenarnya kalau perempuan terus, kalau anaknya menurut kita. Terus. Terus sudah selang beberapa hari ponakan saya dinasihati sama kita ponakan saya laki bukan dia. Ternyata apa semua WA yang dikirim ke ponakan saya itu suaminya itu mungkin nggak tahu gimana di screenshot sama istrinya, disebarkan di sosmed. Keluarga saya, terus saya yang nggak terima itu, kenapa ditulis di sosmed, semua orang tahu bahwa ini kan bisa dibicarakan baik-baik. Kalau memang dia kan dia punya orang tua, maksudnya omonglah sama orang tua, biar orang tua sama orang tua ketemu gitu loh, maksud saya mau kelanjutnya. Nah yang saya dibilang itu malah waduh, saya tuh sampai nangis. Saya tuh nangis karena oh ini anak kok seperti ini gitu, mantunya itu yang merupakan anak Jakarta. Kali mungkin dia udah kesel kali sama Ya orang udah tua. terima. Oh iya, kali mungkin dia kesel gitu loh, nggak diterima. Saya cuma bilang kali ini, kamu jangan seperti itu. Kalau kamu menyebarkan aib orang di sosmed itu semua orang tahu. Itu kamu itu udah melanggar etik, kamu bisa dituntut loh, saya gitu. Kalau katanya ngancam, pokoknya. Pada akhirnya saya mengambil sikap, saya bilang sama keluarga besar saya, tutup semua akses ke dia. Tutup, anggap saat ini dia nggak ada dulu, saya gitu. Dia tenang. Terus kalau nanti seperti itu diladeni terus, oh dia akan jadi karena dia nggak ngerti hakikat menjaga nama baik orang bagaimana dia itu nggak ngerti saya. Nah itu yang semua saya tanyakan, apakah perbuatan saya dengan menutup semua akses ke dia itu memutuskan tali silaturahim saya bersama, atau itu hanya sekedar saya meredam kemarahan saya tidak mau berurusan lagi nggak mau berurusan dulu sama mereka, itu bagaimana Pak? Baik. Dan anak saya itu sudah begini itu pokoknya papa itu pokoknya bila istrinya maksudnya pokoknya saya jelas papa harus minta maaf, padahal kakak saya sudah minta maaf tapi tidak mau, dia malah pergi itu tadi. Baik, sebenarnya gini, suami memerintahkan istrinya untuk melayani orang tuanya laki-laki, itu sebuah kesalahan sudah itu. Karena sebetapapun menantu itu mahram dengan mertua, tapi kan ketemunya gede, jadi ya secara kecanggungan pasti ada. Ya, terus kemudian secara kedekatan juga pasti beda. Jangankan menantu, anak kandung saja pun itu kan ada keterbatasan dengan ayah kandungnya sendiri. Jadi perintah ini perintah yang salah, satu. Sehingga harusnya dalam hal ini si anak laki-laki itu koreksi diri harusnya. Bahwa dia yang harusnya memperbaiki keadaan itu. Jadi bukan kemudian memperburuk keadaan dengan malah membela istrinya, walaupun dalam ini yang salah adalah suaminya sebenarnya. Istri mah korban suami itu satu. Nah kemudian yang kedua gini, kalaupun misalnya ada menantu perempuan akan melayani mertua laki-laki, kalaupun iya, itu harus ada komunikasi terlebih dahulu. Ya enggak kamu melayani orang tuaku, jangan atas dasar asal perintah, tapi berdasar pada kesiapan. Tapi dosa nggak Pak itu? Apa? Kalau menantu melayanin mertua gitu. Ya enggak lah. Mertua Ya, laki. yang penting sesuai dengan batas tidak ada masalah. Maksud saya itu kan perintah itu kan tinggal di sana kan sendiri gitu loh. Itu enggak benar itu maksud saya itu. Nah, yang satu lagi kecuali tadi ada komunikasi dan memang mantu itu siap. Nah, jadi saya ulang, kalaupun misalnya tidak menantu yang berangkat karena tidak siap, itu nggak bisa dipaksakan. Karena itu bukan tugas istri, itu bukan tugas itu tugas anaknya sebenarnya itu. Berarti solusinya bagaimana? Ya sebaik-baik sama saudara yang ada di sana aja.
minta tolong, maaf ya, dikasih uang berapa lah untuk melayani merawat orang tuanya. Atau kalau perlu bayar perawat, kalau perlu. Jelas Sudah ada perawat. sekarang ya. Ya pun satu. Yang kedua pertanyaan menukil pada pertanyaan Bu Umi tadi bahwa apa masuk dalam kategori memutus silaturahim? Bisa iya kalau niatnya memutus. Saya nggak putus. Nah, berarti nggak iya bagus. Wa inna likulli imrin ma nawa. Setiap orang itu mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau niatnya tidak memutus berarti tidak apa-apa. Kan kalau bahasa sederhananya menghajar. Menghajar itu menghindari sementara. Iya. Dia nggak bisa menasihati soalnya. Iya, menghindari sementara waktu ya. Menghindari sementara waktu. Berarti sementara solusinya apa? Solusi sementara nih. Solusi sementara ya karena sekarang sudah ada, maksudnya ada perawat ya sama perawat. Tetap itu menurut saya itu mungkin dia sekarang lagi kebingungan kok semua pada mungkin blokir gitu. Mungkin. Saya yakin dia juga bingung saat ini karena sebenarnya saya kasihan juga tapi keras kepala sekali. Jadi intinya saya ini mendingan nggak usah dinasihati lagi, stop dulu sebentar. Dan itu bermula dari kesalahan suaminya itu. Makanya saya bilang kok bisa. Ini dari Bu Ivon ada pertanyaan. Pak Ustadz izin bertanya, kalau kita melakukan kebaikan atas izin Allah, apakah kalau kita berbuat buruk juga atas izin Allah? Atau mutlak dari kebodohan kita? Pak Ustadz dan teman-teman mohon doanya insya Allah untuk tindakan yang akan dilakukan oleh kita. Apa? Yang kecelakaan dulu Pak Ustadz. Oh, mau Kakinya dioperasi. Dengkulnya. Oh, ya Allah, nggih Bu, kita doakan semoga. Sudah tahu saya. Yang dulu Pak, yang dulu. Oh, kecelakaan itu tahu. Yang akhirnya dapat iya dengan perantara keburukan dengan perantara bisa tapi kan nggak sempurna gitu loh. dengan perantara kecelakaan itu sifat dapat suami itu dengan izin Allah. Ya kita doakan semoga dipulihkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur yang barakah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi gini, kalau kita bicara soal melakukan kebaikan dan keburukan, apakah semuanya dari Allah? Saya mau pakai teori dasar dulu ya. Ini teori dasar. Di Al-Quran di surah Al-Hadid ayat 22 Allah berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Apapun yang terjadi pada kamu ataupun yang terjadi pada tidak ada hal yang terjadi di muka bumi ini atau yang menimpa diri kamu kecuali semuanya telah tercatat dengan baik di Lauhil Mahfuz sebelum kami merealisasikan, dan itu mudah bagi Allah. Artinya baik buruk kita semuanya dari Allah. Saya ulang, baik buruk kita semuanya dari Allah. Itu teori dasar dulu. Tapi ada rumus berikutnya. Kalau perihal mengucapkan, kata Allah di surah An-Nisa ayat 79, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apapun yang menimpa kamu dalam bentuk kebaikan katakan dari Allah. Kalau yang buruk-buruk katakan itu salahmu sendiri. Jadi kalau kita bicara i'tiqad dasar, semua yang terjadi pada kita, termasuk hal yang buruk yang kita lakukan itu semuanya atas kehendak Allah. Dan Allah tidak mungkin salah. Kenapa Allah nggak mungkin salah? Ini rumusnya. Ketika Allah menciptakan manusia, Allah berikan manusia dua kecenderungan, baik maupun buruk. Di situ manusia dipersilakan untuk memilih. Kata Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Kalau bahasa sederhananya, kalau mau takwa silakan, mau buruk silakan. Beruntunglah yang mau membersihkan jiwanya, celakalah yang mengotori jiwanya. Maksudnya kalau pilih takwa dia beruntung, kalau pilih jahat dia rugi.
Artinya sejak awal Allah menciptakan manusia, manusia sudah diberi dua kecenderungan, tinggal dia mau pilih yang mana. Apakah dia mau pilih dalam ketaatan atau pilih dalam kedurhakaan. Satu. Kemudian yang kedua, ketika manusia Allah ciptakan, Allah firman dalam Al-Quran di surah Al-Kahfi 29 itu. Faman yasha' falyu'min wa man yasha' falyakfur. Yang mau beriman silakan beriman, yang mau kafir silakan kafir. Dan Allah ingatkan di ayat itu kalau milih kafir risikonya apa. Dan di Al-Quran Allah sudah ingatkan faman ya'mal misqala dzarratin khairan wa may ya'mal misqala dzarratin syarran. Jadi manusia itu diberi pilihan oleh Allah. Nah, selagi dia memilih kebaikan dia beruntung, kalau dia memilih keburukan dia rugi. Ya, itu makanya gini, kalau kita katakan apakah mutlak semua atas kehendak Allah, dalam i'tiqad dasar kita iya. Tapi Allah nggak mungkin salah. Yang mungkin salah itu siapa? Kitanya. Karena kita diberi hak oleh Allah untuk memilih. Kenapa kok pilih yang buruk? Kenapa kok tidak pilih yang baik? Kenapa kok pilih neraka tidak pilih surga? Itu silakan itu. Makanya tadi dikatakan kalau kita pakai pendekatan akhlak, perihal ngomong kita mengatakan kalau yang baik-baik kita bilang dari Allah, kalau yang buruk-buruk kita bilang itu salah kita sendiri. Karena Allah nggak mungkin salah itu. Yang mungkin salah itu ya kita itu. Kalau kata para ulama itu gini, kata para ulama, kalau kita masih bisa memilih, jangan buru-buru berkata ini takdir Allah. Itu salah kita. Kecuali kita dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama sulit. Makan buah simalakama, dimakan bapak yang mati, tak dimakan ibu yang mati. Nah, dalam kondisi di mana kita tidak bisa memilih itu baru namanya takdir. Itu kalau kata para ulama itu gitu. Jadi kalau kita selagi kita masih bisa memilih, jangan buru-buru ngomong itu takdir, pilih dulu itu. Itu seperti itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Ya, banting ya. Tentang sholat untuk anak-anak kita yang kos itu kan. Nah pada saat dia pulang ke sini, hukumnya seperti apa? Bagus. Kos di mana kalau putra ibu? Di Malang. Malang. Bagus. Ketika anak kita kos di luar kota, sebut saja Malang sudah mencapai jarak boleh mengkosor. Anak ibu di sana mukim, di sini mustautin, di Bekasi dia mustautin. Kalau mukim itu tinggal sementara waktu, ada kemudian balik kampung, kampungnya Bekasi, balik kota ya. Nah sementara di Bekasi mustautin, artinya memang berKTP sini, tinggal di sini, dan nggak ada lagi kampung kecuali di sini. Maksudnya nggak ada rencana untuk balik ke Palembang atau kemana, nggak ada. Semuanya ini mustautin namanya. Ketika anak ibu pulang ke sini, dalam perjalanan pulang ke sini, begitu masuk wilayah kota Bekasi tidak boleh kosor. Ya, begitu masuk kota Bekasi. Tapi kalau belum masuk kota Bekasi, kosor masih boleh. Karawang sampai Cikarang masih boleh karena belum masuk kota Bekasi. Begitu masuk kota Bekasi, tidak boleh kosor, tidak boleh. Jamak boleh kalau jamak. Karena dalam kota jamak masih boleh. Nah, jadi kalau jamak boleh, tapi kalau kosor tidak boleh. Ya. Wallahu a'lam bishawab gitu. Nah, berapa hari jatahnya kalau di dalam kampungnya sendiri kayak di Bekasi ini? Kalau sebenarnya ya karena sudah di dalam kotanya sendiri, ya udah jangan ambil rukhsah lagi gitu. Sebenarnya begitu. Tapi kalaupun misalnya terpaksa ngambil rukhsah karena lelah, baru nyampe capek, taruhlah dia masih mau menjamak sholatnya boleh, tidak apa-apa karena masih capeknya itu, karena masih lelahnya itu. Wallahu a'lam bishawab, itu yang saya tahu. Tapi jangan kosor ya, jamak aja. Karena kalau kosor itu harus di luar kota itu. Pak Ustadz, sampai saat ini saya memblok kakak kandung saya karena sampai saat ini saya belum bisa melupakan kezaliman, hinaan, bahkan fitnah yang beliau lontarkan kepada saya. Tapi saat beliau datang ke rumah saya tetap terima dengan baik. Tapi tujuan saya bukan membenci, karena ketika teringat hati saya jadi sakit dan marah.
Apakah saya termasuk orang-orang yang memutus tali silaturahim? Tapi demi Allah saya nggak benci. Enggak, kan ibu niatnya jelas itu. Ibu niatnya jelas tidak memutus, ngeblok itu tidak mau. Gini loh ya, kalau ngeblok, enggak gini. Ini saya bertanya orang. Kalau ngeblokir orang di medsos itu jadi ukuran memutus silaturahim, itu menurut saya nggak benar itu. Ya karena medsos kan perkara baru, perkara yang baru ada. Sementara kan kita butuh kesehatan mental kita kan. Ya saya pernah cerita nggak sini? Saya punya teman akrab, teman dekat, teman saya. Kalau ngomong itu nggak ada remnya dia. Saya dong Pak. Iya kan, dia teman dekat sama saya Bu kalau ngomong. Ya, tapi di Facebook saya blokir dia itu. Tapi di dunia nyata atau di enggak. Kenapa saya blokir? Karena kan di medsos kan orangnya kan heterogen macam-macam. Saya khawatir ada orang yang nggak siap dengan kata-kata dia ke saya yang seperti itu. Iya, maka saya blokir dia. Jadi kita ngeblok orang dalam rangka untuk menjaga kesehatan mental kita itu boleh. Mana dalilnya? La dororo wala diroro. Hadisnya hasan. Tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan diri kita dan orang lain. Kalau kaidah fikihnya ad-dararu yuzal, segala sesuatu yang membahayakan itu harus dihilangkan. Jadi kalau gara-gara itu ibu akan teringat akan perbuatannya, membuat kesel, marah. Sementara kita kan butuh kesehatan mental kita, maka sepatutnya boleh maksudnya hal itu diambil tindakan. Boleh ya Pak? Boleh, tapi saya sering bilang, saya tambahkan. Ini saya sering bilang, jangan niat memutus. Pak saya menanya. Oke, monggo. Saya ponakan saya, tapi ponakan dari suami, datang dari Belanda Pak. Jadi mau ketemu sama saudara semuanya, ponakan-ponakan semuanya saudara. Kemarin ini Pak, terus suami saya bilang sama saya, Ma, nanti adik datang dari jam 11 sampai maghrib di rumahnya kakak dia gitu. Kalian harus ke sana, saya suruh ke sana, anak-anak saya suruh ke sana, sedangkan anak-anak saya kan semuanya kerja Pak. Nah saya langsung bilang, saya itu orangnya nggak mau di belakang Pak. Saya bilang sama suami saya, Mama tidak akan datang. Soalnya kalau Mama datang ke sana ketemu adikmu, udah no. Adikmu siapa ini? Gusma. Itu yang Gusma itu loh Pak. Karena dia nemenin saya. Enggak, kan di tempat kakaknya. Nah, keponakan saya itu datang di tempat enggak. Jadi keponakan saya dari Belanda itu datang ke tempat kakak saya. Enggak ke tempat kakak saya. Iya, sedangkan si Gusma itu kan di tempat kakak. Nah, saya bilang sama suami saya, Pak. Suami saya itu enggak A, enggak B. Nah anak-anak saya semuanya bilang maaf ya Pak, soalnya kita lagi kerja, maksudnya pulangnya jam sekian sampai rumah, sedangkan dia kan habis maghrib pulang, jadi nggak ketemu. Berhubung saya merasa salah ya Pak, saya bilang sama suami saya, nanti insya Allah kalau kita libur, mudah-mudahan dia belum pulang, kita akan nengokin ke pesantren, bukan ke pesantren, ke pesantren, dia tinggal di pesantren Pak, saatnya dia dia bawa keluarga, tapi dia di pesantren dia kayaknya deh, di tempat dia gitu loh. Jadi dia di situ, makanya saya Dari Belanda bilang. itu dia mau ke pesantren. Dari Belanda dia khusus untuk ketemu keluarga gitu. Tapi saya nggak mau di tempat kakak saya yang dekat saya, tapi saya nggak pergi karena itu. Jadi saya nggak mau untuk berantem Pak, saya nggak mau untuk kalau saya ke situ nanti pada saya nggak suka kayak gitu Pak. Itu salah nggak saya Pak? Menghindar kan Pak, menghindar dia. Pokoknya gini, ini saya pakai kaidah aja. Jadi dalam Islam itu ada rumus gini pokoknya, ad-dararu yuzal. Sesuatu yang membahayakan itu harus dihilangkan. La darara wala dirara. Tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan diri kita dan orang lain. Tunggu. Nah, jadi kalau misalnya ibu kalau ke sana pasti ada potensi berantem, panas atau macam-macam.
Dan ibu intinya menghindari itu kan, Iya, menghindari, itu. Pak. Maka itu ya silakan saja, tidak ada masalah. Pertanyaan gini, ini ada perintah suami masalahnya. Nah, Tapi suami saya nggak memaksakan saya Oh, ya sudah, karena berarti dia nggak udah apa-apa. tahu Pak, dia Ya udah udah. tahu adiknya Ya sendiri udah. dia udah tahu, Ya jadi udah. daripada saya nanti sama adiknya berantem lagi, mendingan dia diem. Ya udah nggak apa. Karena suami Oh, nggak apa-apa. Kirain memaksa. Nggak memaksakan. Pokoknya Pak. jangan niat memutus itu aja sih. Oh, yang betul. Pak, satu lagi dong Pak. Oke. Kan misalnya nih saya perjalanan dari Bandung, pulang itu sudah sampai jalan tol itu maghrib, terus sampai Tambun belum masuk Bekasi Timur sih, pom bensin yang sebelum Bekasi Timur masih masuk Tambun ya. Nah, di situ saya sholat maghrib sekalian karena sebentar lagi isya, makanya saya ambil isya sekalian. Itu boleh nggak? Boleh nggak apa. Kan belum sampai Bekasi ya? Ya boleh. Belum masuk kota. Belum masuk kota Bekasi. Belum sampai Bekasi sih. Belum. Nabi itu pernah mengerjakan jamak qashar itu. Nabi itu pernah mengerjakan jamak qashar itu padahal baru keluar kota Madinah itu baru sekitar 20 kilo. Kota Madinah batas keluarnya kan keluar itu kira-kira 20 kilo dari kota Madinah itu Nabi udah jamak qashar pernah. Oh iya. Ya, yang penting jamak qashar itu luar kota. Tapi tujuan Nabi bukan 20 kilo, tujuan Nabi itu jauh. Cuman baru keluar kota Madinah 20 kilo. Kalau Nabi bukan, ibu baru sampai di Tambun, belum masuk kota Bekasi. Boleh, tidak ada masalah. Nah, satu lagi ya Pak. Oke, monggo. Pak, ceritanya gini Pak, suami saya lagi sholat Pak. Pas Allahu Akbar gitu, terus cucu saya itu lewat, langsung teriak marah. Pak, terus saya dengar kan, saya bilang gini, jangan marah, saya bilang, Nabi aja cucunya di belakang nih, tetap dia sholat. Terus mertua saya kan saya lihat, begitu dia sholat, itu cucu ada di sini, langsung dia Allahu Akbar itu dia pindahin dulu cucunya, baru dia Allahu Akbar. Saya bilang begitu sama suami saya, tapi suami saya itu ngotot Pak, enggak, dosa. Pak, ini saya bagaimana ya Pak, dosa katanya gitu, dosa katanya gitu. Sedangkan cucu saya itu nangis Umi karena gara-gara itu loh Pak. Itu dosa saya enggak Pak? Ituin suami. Enggak dosa kan. Berarti suami saya dosa ya Pak? Oh, nanti saya bilang Pak, suami saya udah nanya. Saya udah nanya Pak Ustadz, berarti Papa yang dosa. Jadi gini. Kalau sholat nggak pakai sutroh depannya. Iya. Kalau bayi apa anak kecil atau Anak binatang kecil, Pak. lewat itu Maksudnya dia kan nggak apa-apa. Tuh kan. Tapi kalau dia pakai sutroh di depannya, memang anak kecil itu harus dihalangi gini. Tapi jadi bentak dihalangi gini. Kalau misalnya dia tidak mau, kalau misalnya dia ngeyel tetap lewat, maka yang paling nggak tadi dipindah suruh lewat belakang misalnya. Itu seperti itu. Cuma lewat begitu doang Pak, Sakira. Pakai sutroh nggak, pakai penghalang nggak depannya enggak kan? Enggak. Ya udah berarti bebas lewat, nggak ada larangan. Terus kalau kita mau pergi keluar kota, misalnya apa tiket katanya tuh asarnya tinggal berapa menit lah, nggak setengah jam lah. Kita kan belum tahu daerah stasiun seperti apa. Jadi kalau kita sholatnya itu udah pakai asar ya, terus sebelum zuhur kita udah jamak qashar itu boleh apa? Masih ibu di rumah, ibu di rumah masih. Kita tahu nih Di rumah. Kita berangkat, kita nggak mungkin sholat di stasiun karena waktunya udah mepet. Saya pernah baca riwayat begini, Nabi itu kalau dalam perjalanan sudah masuk waktu, misalnya zuhur gitu ya, Nabi biasanya menjamak takdim, bukan qashar, menjamak takdim. Jadi kalau Nabi mau berangkat safar, yang pernah saya baca riwayatnya ya, Nabi kalau mau dalam perjalanan safar sementara udah masuk waktu zuhur, itu asar ditarik ke zuhur itu. Meskipun kita belum tahu jadi pesawatnya apa. Iya. Jamak aja tapi jangan kosong karena dalam rumah. Nah, nanti begitu kalau Nabi jalan sebelum masuk waktu, misalnya beliau jalan sebelum zuhur. Biasanya zuhur tarik ke asar jamak takhir. Ya, tapi di perjalanan kosong sudah bisa kosong. Iya. Betul. Boleh, tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Meskipun nanti ujungnya kita nggak jadi pergi apa. Tidak apa-apa. Ya. Kalau jamak itu kan gini, ini dari kenapa jamak dalam kota itu boleh, tapi jangan sering-sering. Ibu sering-sering enggak? Jadi pernah ada dalam fikih sunnah itu pernah Nabi kita Muhammad SAW itu
sedang tidak safar, sedang tidak sakit, sedang tidak ada hujan, beliau menjamak sholat zuhur dan asar, maghrib dan isya. Para sahabat komentar, itu untuk kemudahan bagi umatnya. Nah, kata Imam Ahmad, beliau mengatakan boleh orang menjamak sholat dalam kotanya, tapi jangan sering-sering. Udah gitu aja. Berarti kalau kayak nikahan boleh Ustaz? Ya kan ada keperluan, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Udah make up lu nggak sholat. Sebenarnya kan gini Bu, jamak sholat itu kan alasannya karena keribetan sebenarnya. Iya. Sementara kalau qasar itu alasannya adalah karena safar, keluar kota. Berarti semantan-mantannya boleh. Kalau dia keluar kota boleh jamak qasar. Kalau dalam kota jamak aja. Maksudnya Kayak dia kan ada pengantin, misalkan dia pengantin, resepsinya itu misalnya jam 7 habis maghrib lah ya. Kan dia udah make up dari jam 3 sore itu Pak. Dari jam itu Pak. Terus dia maghribnya ditarik ke kita mau menolak pasar boleh normal Ustaz. Kenapa? Udah jamak nih ya, udah kita jamak takdim ya, tiba-tiba nggak jadi pergi. Nggak apa-apa. Enggak harus. Nggak harus. Nggak harus. Jadi gini, rukhsah yang diambil itu sudah sah dan tidak wajib mengulang. Nabi pas menjamak di rumah nggak kemana-mana itu beliau tidak mengulang sholat. Jadi saya ulang, yang saya pahami begitu. Jadi rukhsah yang diambil sudah sah. Tapi kalau khususan mau mengulang nggak apa-apa. Contoh gini, ini contoh gini. Saya kadang ada jadwal yang harus saya kejar. Saya khawatir sampai tempat saya nggak keburu sholat tuh. Nah, akhirnya saya jamak, saya tarik asar ke zuhur. Ternyata jalanan lancar tuh, sama qadarullah lancar. Sampai di tempat itu baru adzan asar malah. Saya biasanya sih ngulang kalau saya biasanya. Walaupun sebenarnya rukhsah yang saya ambil sudah sah dan tidak wajib mengulang. Tapi kalau sebelum azan kita nggak tahu Pak, pas kita bangun tidur, waduh, sabar padahal belum azan, kita udah sholat asar gitu. Boleh nggak Pak itu? Maksudnya apa? Maksudnya istilahnya kita lupa gitu loh, kita tidur, terus tahu-taunya bangun gitu, langsung sholat asar, tapi belum azan gitu loh. Tahu-taunya begitu lagi sholat asar, Oh, enggak apa-apa teruskan. azan. Enggak apa-apa Oh, teruskan. nggak apa-apa ya Pak. Lagi pula kan karena tertidur loh, enggak ada masalah. Ustaz, kalau Iya. misalnya kita itu kondangan tuh jauh gitu ya. Jakarta yang Jakarta gitu ya. Kita kan dari sini kan berangkat misalnya dari jam 4 gitu ya, 4:30. Udah dandan. Macet. Udah dandan. Pas waktu maghrib di tengah-tengah kita di tol gitu nggak bisa sholat. Nah, tapi tadinya ke Isya kan tuh boleh nggak? Boleh, karena terpaksa kan, jamak aja. Boleh jam. Tapi kalau kita sholat Jangan qasar. maksudnya di mobil bisa nggak Pak? Gini. Nggak boleh ya? Gini. Kalau ibu ngerjakan di mobil itu boleh. Kalau dalam madzhab Syafi'i namanya dihormatil waktu. Tapi nanti sampai di tempat ibu wajib mengulang. Tergantung kasusnya. Contoh gini. Tergantung kasusnya gini. Misalnya ibu belum sholat asar. Kan asar nggak ada pasangannya dengan maghrib. Sementara asar mau habis waktunya. Itu sholat di kendaraan itu. Ya kan dengan temennya. Nah, tapi kalau ibu kena macetnya di maghrib, karena maghrib, iya nanti ada mengulang. Iya ada mengulang. Kalau itu kalau ujungnya mengulang kan nggak usah sholat aja, enggak. Kita tetap wajib sholat, hormat waktu. Kalau misalnya meninggal dalam perjalanan itu dianggap nggak punya hutang sholat. Ya ada namanya. Jadi niat sholat biasa aja ngulang yang tadi itu. Nah kemudian yang kedua, kalau ibu kena macetnya di maghrib karena maghrib pada pasangannya, boleh maghrib tarik ke isya, boleh. Ya, kalau saya selama ini sih lebih suka menjamak gitu. Kalau kayak gitu kita mana? Jadi misalnya kita dari Bandung nih, belum masuk waktu maghrib, tapi kita udah tahu nih kayaknya macet nih, udah masuk ke Cikampek bakal macet nih. Jadi sebelum masuk Cikampek, ya udah kita berdiri aja di rest area terdekat sebelum masuk ke daerah macet. Kita tunggu maghrib untuk sholat maghrib sekaligus tadi bisa. Atau ya udah kita ikut perjalanan terus sampai di rumah baru kita tarik maghrib ya ke isya. Lebih utama maksudnya enggak lebih utama mana gitu. Lebih utama mana? Ini dari Bandung kitanya. Dari Bandung. Jadi gini, karena ibu dalam perjalanan dari Bandung itu ibu punya rukhsah sudah. Bahkan rukhsahnya bisa kosor karena Bandungnya.
maka ibu boleh, misalnya bahkan lebih utama kalau seandainya ibu tarik saja isya ke maghrib untuk bisa menjamak qashar, karena ibu dapat keringanan yang utuh, jadi bisa jamak qashar sekaligus. Kalau ibu mengerjakannya di rumah tidak apa-apa juga sih, itu jamak takhir, cuman ibu tidak bisa qashar, hanya jamak saja. Jadi rukhsahnya itu rukhsah jamak, bukan rukhsah qashar gitu. Kalau waktu itu kan kita di bisnis, nah di bisnis ada dua pendapat. Ada yang sebagian bilang kita di rumah aja, kita kan habis jalan-jalan Kotor ya. Nah, satu, oh enggak, nanti kalau di depan itu kita kecelakaan, Kenapa, iya, lama-lama benar. nggak usah bersolat gimana gitu. Iya. Terus, oh, ya udah kita masih rutin, makanya jadi sempat agak Iya. paham. Nah itu sebenarnya lebih utama mana? Kalau saya itu gini, saya pernah sama jamaah itu jalan-jalan, tapi belum pernah jalan-jalan ya. Jadi Jamaah ini belum pernah jalan-jalan. ada cuma ngomong. Nggak jadi jalan-jalan paling Enggak. Jadi gini. Jadi sering ibu-ibu itu kalau dalam perjalanan dari Bandung kadang ya masuk tol itu di rest area itu, ayo kita sholat apa enggak ini? Sebagian mengatakan, udah kita di rumah aja, kita kotor. Ya sudah nggak apa-apa saya bilang. Cuma saya bilang kalau di rumah nanti jamak ya, jangan kosor, saya bilang gitu. Terus ada yang mengatakan ya tadi kayak gitu tadi. Nanti kalau kita meninggal kecelakaan gimana? Kan kalau mati punya utang enggak? Iya, enggak punya utang sholat. Asal kita dalam hati sudah niat mau jamak takhir. Makanya saya kalau di perjalanan itu saya sering kasih pengumuman ke ibu-ibu itu, Bu, ini kita mau jamak takdim apa jamak takhir? Tadi dia bilang takhir aja Ustaz karena kotor semua. Udah. Kalau kita takhir, niat dalam hati ya dari sekarang ya bahwa kita nanti akan menjamak takhir sholat itu di rumah. Ya berarti kita udah niat. Sehingga kalau orang udah niat itu, maaf ya andai, naudzubillah semoga selamat ya. Seandainya ada kecelakaan, itu dianggap sudah punya hutang, tidak punya hutang sholat karena sudah diniatkan untuk dijamak takhir. Gak usah khawatir sebenarnya gitu. Allah a'lam bishawab. Puncak suka one way itu kita Mau nanya satu lagi Ustaz. Oke. Kalau misalnya ada orang yang suaminya selingkuh, dia mau cerai, tapi ternyata suaminya itu beberapa bulan sebelum si istrinya ini tahu, itu sudah dikasih. Nah, ada nasihat dari ustadz yang lain bilang katanya nggak boleh kalau sudah dikasih, ibu tidak boleh menceraikan karena tidak ada alasan syar'i ibu untuk menceraikan suami ibu karena itu sah secara agama, kecuali kalau baru ketahuan selingkuh nih, baru ketahuan selingkuh belum nikah gitu Ustaz. Nah itu gimana? Benar nggak seperti itu? Bagus, saya jawab gini. Dalam fikih Islam memang tidak boleh seorang istri menggugat cerai suami dengan alasan karena maaf di poligami. Itu secara hukum, saya ngomong secara hukum dulu ya, secara hukum dulu. Jadi secara fikih tidak boleh seorang istri menggugat cerai suaminya karena poligami. Itu rumus dasar dulu. Ya bahwa kemudian di dalam praktek poligaminya itu misalnya ada kedoliman yang si istri ini tidak tahan sehingga mengancam kesehatannya, mengancam hartanya, mengancam agamanya, mengancam kehormatannya misalnya ya. Nah, maka alasannya berarti bukan poligami, alasannya lebih kepada karena dia merasa terancam kesehatannya, dia terancam kehormatannya, dia terancam hartanya, dia terancam agamanya misalnya. Karena alasan itu. Kalau karena alasan maaf poligami memang tidak boleh yang saya tahu secara hukum. Saya ngomong hukum dulu ya secara hukum. Kalau hukum kan nggak pakai perasaan. Tapi kalau dia nggak pulang-pulang Pak Ustadz? Ya berarti itu kasus. Dizolim. Ya dolim. Ada kasus berarti. Kita bisa minta cerai dong Pak Ustadz. Ya itu tadi kalau kita bicara per kasus, berarti nanti pakai alasan bukan alasan poligaminya, tapi lebih kepada alasan akan ada kedoliman itu. Misalnya tadi. Dia pakai alasan waktu sebelum dia dikasih itu kan dia melakukan kezoliman dengan selingkuh gitu, itu nggak bisa dipakai. Nyatanya terancam nggak fisiknya? Nyatanya terancam nggak kejiwaannya, kehormatannya? Terancam, satu nggak dipulangin, nggak dikasih duit, ya dimanja-manjain. Nah itu Ya jadi alasannya alasan yang memang dibenarkan
kan gini loh, alasan yang dibilang oleh syariat seorang istri menggugat cerai suami kan karena agama terancam, fisik terancam, kehormatan terancam, harta terancam. Tapi kan katanya kalau misalnya istri yang mengajukan itu nggak ada dia dapat harta dari harta apa sih, harta bersama ya? Iya. Kita bunuh gini. Itu ya, Kalau istri yang menggugat, memang yang ada istri harusnya bayar suami. ya mengembalikan mahar. Iya betul, tidak salah. Nggak dapat apa-apa istri. Mendingan gak usah digugat ya Pak Ustaz. Kalau dia banyak harta ya Pak Ustaz. Gak usah digugat, kita selingkuh lagi kayak gitu, bisa nggak Pak Ustaz? Emang ada mau? Cuman ini kan karena ada Pak Ustaz, makanya kan Emang ada mau? Kata Bu Meli meremehkan saya. Ada mau? dia tua gak ada yang mau, susah. Kata Bu Meli, kata siapa? Saya baca di medsos itu banyak loh, ternyata anak-anak muda itu yang saya sampai yang sudah sepuh-sepuh. Karena mereka, Pak Ustaz, karena mereka lihat cantik-cantik Pak Ustaz, kan dipakein filter, jadi cantik-cantik. Bukan karena yang cantik, Kayaknya dia sendiri kayak filter ya. Iya, biasanya. Oh. Kalau Harta iya, iya. nikahi nenek-nenek itu biasanya Karena kaya, numpang hidup. numpang hidup Pak. Sekarang mau Tertidur di balik bakwan. kalau miskin ya kagak Pak. Lo ngapain itu? Rumah repot. Iya. Iya sih makanya ya kasus ada jamaah saya yang ibunya itu atau sekarang suami yang kelima atau berapa? Itu memang ujung-ujungnya dia yang ngempanin lakinya dia. Oh, berarti dia yang bayar. Caranya juga ya. Iya, udah menopause pula. Gak bakalan dapet anak, makanya gak bakalan dapet anak. Nauzubillah insya Allah. Astagfirullahaladzim. Cukup dulu ya. Iya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita. Dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sholat dulu Pak. Salat dulu mawon.